warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kehadiran tamu istimewa Bapak Kakan Kemenhaj Kabupaten Batu, Bapak Muhammad Ridwan. Alhamdulillah bisa membersamai kami pada kesempatan ini karena itu pada kesempatan ini kami mengambil momen untuk bertanya-tanya terkait dengan hal yang kaitannya dengan haji, karena Kawa sangat erat juga kaitannya nanti dengan haji di kecamatan. Oleh sebab itu tentu kami ingin tahu lebih banyak terkait dengan persyaratan apa, kemudian progres haji untuk pemberangkatan tahun 2026 ini, kemudian rencana pemberangkatannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terkait dengan haji, pertama kami perkenalkan dulu, haji itu sudah ditangani di bawah tetapi haji itu sudah berdiri sendiri, bahkan sudah ada Menteri di bidang haji dan umrah. Tentunya di Kabupaten Batu sudah berdiri sendiri, yaitu Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Batu. Kebetulan kami juga diamanah untuk itu. Makanya itu terkait dengan haji di Kabupaten Batu, progresnya yang ada sekarang adalah terkait dengan calon-calon jamaah haji yang akan berangkat tahun 14 sampai 7 Hijriah 2026 itu sementara proses. Nah, prosesnya itu mulai dari verifikasi data jemaah, kemudian pemeriksaan kesehatan. Setelah pemeriksaan kesehatan selesai, lanjut ke verifikasi untuk pelunasan, setelah pelunasan, dan proses-proses selanjutnya yang akan datang terkait dengan haji. Nah, kemudian terkait dengan pendaftaran haji sekarang itu di Kabupaten Batu bahkan seluruh Indonesia masa tunggu itu sudah disamakan sama 20 tahun. Nah, kalau mendaftar hari ini akhirnya kita itu sudah sama seperti 20 tahun. Nah, untuk estimasi keberangkatan calon jemaah haji pada sebelumnya itu kuota kita itu terdiri dari 162. Itu karena berdasarkan jumlah penduduk muslim. Bisa diartikan 1 banding 1000. Tetapi sekarang ini dengan adanya Kementerian baru Haji dan Umrah, maka provinsi itu mengalami perubahan. Nah, jadi antrian sekarang itu bukan lagi diurut berdasarkan estimasi kabupaten, akan tetapi estimasi itu bukan nasional, estimasi itu dikembalikan ke skala provinsi. Jadi skala provinsi itu seumpamanya jatah sosial 9.000 seumpamanya, maka nomor 1 sampai 9.000 itu sudah diurus secara sosial provinsi. Bahkan itulah nanti kita cari siapa orang baru, siapa orang maros, siapa orang muda, seterusnya seperti itu adanya. Makanya untuk tahun 2026 yang estimasi yang berangkat untuk haji khususnya di Kabupaten Batu yang masuk dari masuk skala itu hanya berkisar 132, ditambah dengan prioritas lansia. Nah, perlu diketahui prioritas lansia itu adalah prioritas yang ditarik secara nasional. Jadi kami dapat prioritas lansia 14 orang, yang siap berangkat itu cuma 6. Jadi jam 9-nya itu dikembalikan secara nasional lagi. Siapa lagi yang kena gini kan ada apa urutan di skala prioritas. Karena skala prioritas lansia itu tidak bisa diganti kalau dia berhalangan. Berhalangan di sini, berhalangan tetap atau berhalangan dalam keadaan sakit. Itu tidak bisa ditimpakan. Beda dengan yang reguler. Kalau ada yang reguler yang masuk kategori lansia, karena kategori lansia itu usianya adalah 65 tahun sampai itu sudah bisa dikategorikan lansia. Jadi kalau ada lansia atau ada calon jemaah yang berhalangan tetap alias meninggal, atau ada yang sakit permanen yang bisa dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari dokter pemerintah bahwa ini memang sudah penyakitnya sudah tidak layak lagi disembuhkan, ada namanya istilah pelimpahan nomor polisi. Pelimpahan nomor polisi itu dialihkan kepada ahli waris yang bisa memang yang berhak untuk menerima. Tapi langsung berangkat juga? Itu tergantung Bapak. Kalau dia memang estimasinya berangkat 2026, insya Allah akan berangkat. Dia tidak akan antri. Tapi kalau seumpamanya ada calon jemaah haji yang sudah mendaftar sebelumnya, apakah itu 2012, apakah itu 2015, lantas
itu tadi berhalangan tetap atau sakit permanen itu bisa dilimpahkan. Maka kalau setelah dilimpahkan maka dia akan ikut sesuai dengan antriannya. Menunggu antrian. Tapi kalau dia sudah masuk dalam kategori pemberangkatan untuk 2026, lantas dia tidak bisa berhalangan tetap atau sakit permanen, dibuktikan tadi itu keterangan dokter, maka bisa dilimpahkan dan bisa berproses untuk berangkat selama masih tahap progresnya itu berjalan. Tapi kalau hanya sekedar tambahan, tidak bisa. tidak bisa. Oh iya. Seperti itu. Kemudian terkait dengan proses pendaftaran Pak, ya, mungkin Bapak sudah mendaftar apa yang belum. Saya kira progresnya sama, artinya kita perlu siapkan administrasi seperti KTP yang masih berlaku, kartu keluarga, bagi yang sudah meninggal nikah. Kemudian kita awalnya buka rekening dulu di BSI atau di DPD atau bank penerima setoran yang lain. Tapi kan kita di Baru hanya 2 yang terkenal Pak. Sebenarnya ada beberapa bank yang bisa menerima, tapi di Baru itu ada cuma 2, DPD masuk Silbar atau di BSI. Kita akan kemana kita mau. Setelah buka rekening, jadi nilainya yang kita harus buat itu dari rekening yang harus kita simpan di situ atau buka daftar lama adalah 25 juta. Setelah kita ada validasi dari bank, apakah itu BSI atau Bank Silbar, kita diarahkan ke Kementerian Haji dan Umrah untuk mendapat apa? Untuk mendapatkan nomor porsi. Nomor porsi itu dikeluarkan oleh Kementerian Haji lewat Siskokal. Setelah itu kita menunggu sesuai dengan masa tunggu yang ada. Sedikit saya pertanyakan terkait dengan rencana pemberangkatan ini. Saya dengar juga bahwa bisa kita mengurus ketika ada keluarga yang ingin berangkat dan jadi pendamping apa istilahnya. Oh baik ya. Memang ada istilah pendampingan, ada istilah pendampingan. Kalau pendampingan ini pada umumnya saya lihat itu pendamping calon jamaah yang lansia, pendampingan. Kalau penggabungan itu penggabungan mahram antara suami istri, anak, saudara. Nah, jadi kalau pendamping lansia, jadi kalau ada lansia yang mau didampingi bisa bermohon atau ada yang bisa suami dengan istrinya. Akan tetapi nanti bisa bermohon Bapak calon jamaah haji yang mau berangkat itu nanti bisa bermohon untuk pendampingan. Apakah itu pendamping lansia atau pendamping mahram? Setelah mereka yang mau didampingi itu sudah melakukan pelunasan. Jadi seumpamanya pelunasan hari ini, maka pada hari ini juga yang mau pendampingan, yang mau penggabungan silakan bermohon. Lantas itu tadi berhalangan tetap atau sakit permanen itu bisa dilimpahkan. Maka kalau setelah dilimpahkan maka dia akan ikut sesuai dengan antriannya. Menunggu antrian. Tapi kalau dia sudah masuk dalam kategori pemberangkatan untuk 2026, lantas dia tidak bisa berhalangan tetap atau sakit permanen, dibuktikan tadi itu keterangan dokter, maka bisa dilimpahkan dan bisa berproses untuk berangkat selama masih tahap progresnya itu berjalan. Tapi kalau hanya sekedar tambahan, tidak bisa. Tidak bisa. Oh iya. Seperti itu. Kemudian terkait dengan proses pendaftaran Pak, ya, mungkin Bapak sudah mendaftar apa yang belum. Saya kira progresnya sama, artinya kita perlu siapkan administrasi seperti KTP yang masih berlaku, kartu keluarga, bagi yang sudah meninggal nikah. Kemudian kita awalnya buka rekening dulu di BSI atau di DPD atau bank penerima setoran yang lain. Tapi kan kita di Baru hanya 2 yang terkenal Pak. Sebenarnya ada beberapa bank yang bisa menerima, tapi di Baru itu ada cuma 2, DPD, Bank Silbar, atau BSI. Kita harapkan kemana kita mau. Setelah buka rekening, jadi nilainya yang kita harus buat itu dari rekening yang harus kita simpan di situ atau buka daftar lama adalah 25 juta. Setelah kita ada validasi dari bank, apakah itu BSI atau Bank Silbar, kita diarahkan ke Kementerian Haji dan Umrah untuk mendapat apa? Untuk mendapatkan nomor porsi. Nomor porsi pernah dikeluarkan oleh Kementerian Haji lewat Siskokal. Setelah itu kita menunggu sesuai dengan masa tunggu yang ada. Sedikit saya pertanyakan terkait dengan rencana pemberangkatan ini. Saya dengar juga bahwa bisa kita mengurus ketika ada keluarga yang ingin berangkat dan jadi pendamping apa istilahnya. Oh baik ya. Memang ada istilah pendampingan, ada istilah penggabungan. Kalau pendampingan ini pada umumnya saya lihat itu pendamping calon jamaah yang lansia, pendampingan. Kalau penggabungan itu penggabungan mahram antara suami istri, anak, saudara. Nah,
Jadi kalau pendamping lansia, jadi kalau ada lansia yang mau didamping bisa bermohon, atau ada yang bisa suami dengan istrinya. Akan tetapi nanti bisa bermohon Bapak, calon jamaah haji yang mau berangkat itu nanti bisa bermohon untuk pendampingan, apakah itu pendamping lansia atau penggabungan mahram, setelah mereka yang mau didamping itu sudah melakukan pelunasan. Jadi seumpamanya pelunasan hari ini, maka pada hari ini juga yang mau pendampingan, yang mau penggabungan silakan bermohon dengan melengkapi semua berkas-berkas yang diminta. Setelah itu kita usulkan. Setelah diverifikasi dan layak untuk diusulkan untuk pendampingan, maka kedua bernama bahwa sudah bisa, maka yang bersangkutan itu mengikuti proses selanjutnya, pemeriksaan kesehatan dan seterusnya sampai mereka itu mengadakan pelunasan di tahap kedua, maka dia akan mendampingi. Tapi jika sekiranya dalam perjalanan yang mau mendampingi itu tidak istita'ah, karena itu salah satu persyaratan untuk pelunasan adalah istita'ah. Kalau tidak istita'ah tidak boleh. Jadi ada maksudnya istita'ah setelah pemeriksaan kesehatan, sudah periksa kesehatan sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa yang bersangkutan sudah layak untuk pelunasan dan siap untuk mendampingi. Begitu juga dengan jamaah yang tergoda sekarang ini, sementara menunggu istita'ahnya. Kalau sudah istita'ah langsung bisa pelunasan. Tapi selama dia tidak istita'ah, selama itu juga dia tidak bisa pelunasan. Jadi artinya semua orang sudah ada, hampir semuanya tidak istita'ah murni, semua ada pendampingan. Artinya pendampingan disuruh dulu minum obat 2 hari 3 hari ke depannya, setelah itu mungkin sudah bagus, barulah keluar istita'ahnya. Iya, seperti itu. Penggabungan mahram pun juga begitu. Tetapi pendamping lansia dengan penggabungan mahram harus sama-sama sudah terdaftar. Ya. Tidak boleh. Umpamanya Pak Ustadz, ada orang tua naik ini tahun, mau dampingi anaknya, mau didampingi oleh anaknya, tapi anaknya belum mendaftar. Tidak ada kursinya ya, tidak ada kursi pendaftarannya. Tapi sekiranya pendamping lansia itu, apakah harus ada ketentuannya bahwa ketika yang mau berangkat itu laki-laki, harus keluarganya juga laki-laki, atau bisa perempuan, atau bagaimana? Sebenarnya sih kalau mau bicara untuk lebih kedekatan emosionalnya dengan orang yang mau didampingi, sebaiknya sih laki-laki sama laki-laki. Tapi kan antara anak dengan orang tua kan tidak ada penghalang, tidak ada kira untuk dia kan, seperti itu. Tidak ada masalah. Cuma persoalannya nanti di atas. Memang sedikit ada keterbatasan karena ada kendala. Harusnya laki-laki jalannya ke kanan, perempuan harusnya jalan ke kiri. Otomatis dia kan bisa. Ruang tempat nginapnya juga mungkin beda dengan tapi ini misalkan tempatnya itu berdekatan supaya bisa mengontrol. Luar biasa kita dengarkan dari Bapak Katan Kemenhan dan Umrah, Bapak Muhammad Ridwan, terkait dengan persyaratannya, kemudian rencana pemberangkatan ini. Untuk pemberangkatan tahun 2020 ini diperkirakan bulan-bulan berapa, Pak? Artinya kita ini menunggu regulasi selanjutnya, karena kita kan Ramadan nanti mungkin bulan 1 bulan jedanya itu mungkin sudah proses pemberangkatan. Mungkin di April sudah siap di April. Mudah-mudahan progres terkait dengan haji itu sudah selesai semua, sudah tinggal siap berangkat. Tapi untuk estimasi pemberangkatan untuk tahun 2026 ini, bagi yang sudah terdaftar untuk berangkat ini, sampai di mana progresnya? Sekarang ini Pak, progres yang mau berangkat ini, sekarang ini masih calon jamaah sudah pemeriksaan kesehatan semua, tinggal menunggu istita'ah dari kesehatan. Setelah istita'ah, mereka langsung pelunasan. Dan sampai hari ini baru kurang lebih 90 orang yang sudah istita'ah dan jumlah yang sudah pemeriksaan. Akan tetapi yang yang sudah pelunasan itu baru sekitar 60-an 70-an. Karena kenapa? Ada asumsi atau ada yang di masyarakat itu tidak mau pelunasan kalau
tidak mau seumpamanya istrinya dulu atau suaminya duluan yang istitaah, atau menunggu hari-hari tertentu baru dia berpuasa. Masih ada hal-hal yang seperti itu. Pada dasarnya sudah harus dihilangkan, kan seperti itu. Kalau suaminya sudah istitaah, sementara istrinya tunggu istrinya. Begitu juga ada yang sudah istitaah, tapi dia menunggu hari baik. Itu yang sebenarnya itu sudah harus dilakukan. Karena ini untuk lancar sesungguhnya ya. Iya. Baik, Bapak Kakan Kemenhaj, terima kasih banyak atas penyampaiannya pada hari ini. Sangat kami dari Kawah Kecamatan Kanitri Aja mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak lewat pencerahan ini. Semoga masyarakat luas bisa mengetahui bahwa seperti inilah sesungguhnya proses-proses yang dilakukan dalam bagaimana proses pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji ini sukses insyaallah. Saya kira itu pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.